Tadi kan kita sudah bilang, semua orang ingin sukses, gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa ya? Kok lebih banyak orang yang gagal dibandingkan yang sukses? Ya, kita lihat. Nah, ini kita mulai masuk ke topiknya ya, utama kita ya, sabotase diri sebagai faktor penghambat sukses. Mungkin tadi saya sudah sempat singgung sedikit mengenai sabotase diri. Ya, intinya sabotase diri itu adalah faktor B yang ada dalam diri kita, ya, yang tidak kita sadari karena sudah menjadi identitas kita. Ya, karena suatu perilaku, program pikiran, belief, keyakinan gitu ya, yang kita sudah lakukan selama bertahun-tahun, ya, sehingga kita sendiri pun tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah kelemahan kita dan kita menganggapnya ya Roni ini seperti ini, Bro Denny itu ya seperti ini gitu ya, saya ini seperti ini gitu loh. Padahal orang lain bisa melihat bahwa kok seharusnya nggak seperti itu, tapi diri sendiri nggak bisa melihat karena kita sudah sangat terintegrasi dengan itu dan menganggap itu sebagai identitas diri kita sendiri. Dan ternyata apa yang kita yakini menjadi identitas diri kita itu ternyata tidak mendukung ya apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Nah, ini yang kita sebut dengan sabotase diri, karena akhirnya keyakinan-keyakinan yang kita punya ini, pola pikir kita, belief kita, ini yang menjadikan atau memunculkan sabotase diri terhadap tujuan atau sukses yang kita ingin capai. Gitu ya. Nanti saya akan cerita sedikit, ada satu cerita yang cukup menarik. Tapi sebelum itu saya coba jelaskan dulu bahwa sabotase diri itu sifatnya ada dua jenis sebetulnya. Ada sabotase diri yang bersifat yang dihasilkan oleh mental block ya. Mental block kita saya sampaikan berupa belief, keyakinan tertentu ya, kepercayaan tertentu ya, atau pola pikir tertentu, program pikir tertentu yang tersimpan dalam pikiran kita. Ya. Nah, jenis sabotase diri yang kedua adalah emotional block. Ya, sesuai namanya, emotional block artinya itu berhubungan dengan emosi. Emosi tertentu yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita bicara mengenai mental block, teman-teman. Mental block itu sebetulnya siapa sih yang menciptakan? Gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, pada waktu kita itu masih berusia anak-anak, yang masih kecil, dan kita dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga. Keluarga ini pasti kan punya suatu nilai-nilai tertentu, ya, aturan-aturan tertentu, yang ini diturunkan turun kepada anak-anaknya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi salah satu faktor terciptanya suatu mental block. Ya, bukan berarti orang tuanya jahat ya, anaknya dikasih mental block, enggak gitu ya. Tapi ini adalah keyakinan tertentu dari suatu keluarga yang akhirnya itu mungkin tidak sinkron dengan apa yang terjadi di luar gitu loh, sehingga itu akhirnya justru menghalangi si anak ini ya untuk bisa menyikapi apa yang terjadi di luar seperti itu. Ya, jadi contohnya begini deh, gampangnya seperti ini, mungkin biar supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Ada seorang anak ini usianya sudah mungkin 25 tahunan lah ya. Nah, dia sudah beberapa kali itu pacaran. Ya, pacaran, begitu sudah semuanya baik pada waktu pacaran baik, wah kayaknya harmonis banget, keluarga juga sudah menerima gitu ya, sudah cocok sekali gitu ya. Nah, begitu sudah mulai pada melangkah ke tahap yang lebih serius ya, sudah membahas mengenai pernikahan dan segala macam, tiba-tiba kok saya nggak, mulai muncul keraguan gitu, apa benar ya saya menikah sama orang ini, kok kayaknya saya mulai merasa nggak nyaman ya, ada sesuatu yang nggak nyaman gitu ya. Akhirnya mulai muncul pertikaian, mulai berantem, banyak hal yang tadinya awalnya bisa sepakat, ini mulai nggak sepakat, mulai muncul perbedaan-perbedaan pandangan gitu ya. Nah, itu semakin intens, semakin dekat ke hari pernikahan semakin intens gitu. Akhirnya apa yang terjadi?
batal pernikahannya karena merasa kayaknya kita nggak cocok deh. Ya, nah itu sama. Lalu mereka ulangin lagi dengan hubungan yang lain. Ya, si gadis ini memulai hubungan yang lain lagi. Sama, awalnya bagus, ya nyaman, menyenangkan, cocok sekali gitu ya. Begitu mulai memutuskan untuk lebih serius, muncul lagi hal-hal yang membuat dia ragu dan segala macam, sampai akhirnya batal lagi. Nah, ada pola yang berulang, gitu ya. Jadi pada saat dia sudah mulai masuk ke dalam taraf yang lebih serius, muncullah pola ini. Nah, ini berarti ada sesuatu yang nggak beres di dalam dirinya, yang berupa mental block, gitu ya. Nah, yang terjadi adalah akhirnya si gadis ini ketemu sama jumpa dengan saya, ya. Lalu kita melakukan diskusi yang mendalam, lakukan suatu proses hipnoanalisa, dan di situ terkuaklah gitu ya sebuah mental block, belief yang ada dalam pikiran si gadis ini, bahwa ternyata gadis ini punya belief atau keyakinan bahwa kalau orang menikah itu nggak bahagia, sehingga dia takut. Begitu sudah mulai serius mau melangkah ke jenjang pernikahan, itu mulai takutnya mulai muncul. Wah, nanti kalau nggak bahagia gimana ya? Nah, selidik punya sidik nih, kapan mental block ini muncul? Ternyata munculnya adalah pada waktu dia kecil, Bro Demi. Jadi dia itu di rumah, ya, mamanya kan dia, lihat tuh si tantemu tuh habis nikah kok malah dia nggak happy ya kayaknya, nah kayak gitu. Kok itu ya si siapa tuh saya sebut nama lah apa ya si Lili tuh kayaknya habis nikah kok sekarang dia malah mukanya cemberut terus ya, kayaknya hidupnya susah banget gitu. Nah, terus tuh temanmu tuh si siapa tuh Nicole tuh dulu kayaknya orangnya happy banget, temanmu tuh sekarang kok kayaknya berubah ya sejak nikah ya. Nah, dari apa yang disampaikan si mamanya ini secara berkelanjutan ini masuk ke dalam pikirannya si gadis ini, sehingga dia punya pemikiran bahwa kalau orang nikah itu nggak happy loh, itu buktinya tuh si Tante Lili, si Niko, siapa gitu. Jadi dia punya belief seperti itu, yang akhirnya itu menjadi mental block yang menyabotase dirinya. Pada waktu dia mau menikah, setiap kali serius, muncullah itu. Ada yang ngomong dalam dirinya, udah deh, gak usah nikah. Kalau nikah nanti ini memang mau nggak happy, seperti itu. Ya, jadi muncul seperti itu tuh mental block. Nah, ini yang bahaya nih, ya. Lalu kemudian kalau emotional block, ya teman-teman, ini biasanya muncul karena suatu peristiwa traumatik yang dialami seseorang pada masa kecilnya, ya, atau pada masa lalunya. Nah, kalau saya bilang masa lalu di sini bukan masa lalu sebelum kehidupannya sekarang ya, tapi masa lalu yang saya sebut adalah masa lalu sejak dia berada dalam kandungan ibunya sampai usia sekarang, ya. Jadi itu emotional block. Jadi dia mengalami suatu peristiwa yang traumatik buat dia dan melibatkan suatu emosi yang sangat intens, ya. Dan emosi yang intens ini terekam dalam pikiran bawah sadarnya terhadap suatu peristiwa tertentu, ya, sehingga pada saat anak ini dewasa, ya, dan dia mengalami peristiwa yang mirip nih Bro Demi sama peristiwa yang ada di pikirannya itu, emosi yang sama langsung muncul, ya, emosi yang sama langsung muncul. Kenapa, teman-teman? Karena pikiran itu tidak bisa membedakan waktu. Apapun yang dipikirkan, apapun yang muncul di pikiran, saat itu pula emosi yang berhubungan atau yang terikat dengan suatu peristiwa itu akan langsung dirasakan. Yaitu hebatnya pikiran kita seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya dulu, teman-teman? Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu, bisa langsung. Saya boleh tanya? Silakan. Oke, Bro Roni, thank you. Bagus banget yang dibilang tentang mental block dan emotional block ya. Untuk kita tahu bahwa blok tersebut dari mental dan emosional itu
kita membedakannya gimana ya? Karena terkadang yang tadi mental block kan juga ada emosi di dalamnya ya. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita membedakan mental block dan emotional block ya? Begini, ya. Jadi begini, kalau emotional block, ya itu biasanya melibatkan suatu emosi yang sangat intens, jadi sangat tinggi intensitasnya. Nah, pada waktu suatu intensitas emosi yang tinggi itu muncul, ya, Sis Anita, itu adalah ada suatu ini yang dikatakan oleh si neuroscience ya, namanya Candace Pert. Dia mengatakan bahwa pada saat kita mengalami suatu intensitas emosi yang sangat tinggi, ya, itu akan tercipta suatu senyawa kimiawi di otak kita yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, pada saat senyawa kimia itu nyampe ke dalam tubuh kita, ya, kalau itu disebut dengan emotional block, maka kita akan dapat langsung merasakan sensasinya dalam tubuh kita. Jadi biasanya kalau saya lakukan pengujian apakah ini emotional block atau bukan, saya akan minta dia untuk merasakan emosi itu, bisa dirasakan secara fisik. Kalau bisa, itu berarti ada intensitas emosi yang sangat tinggi, dan itu biasa berkaitan dengan emotional block, seperti itu. Ya, simpelnya begini deh, kalau misalnya fobia, Sis Anita tahu ya fobia ya? Yes. Fobia ular misalnya. Nah, fobia kecoa yang kemarin saya terakhir tangani, ya. Dia itu bisa begitu melihat kecoa aja tuh, padahal kecoa di dalam botol nih ya, waktu itu saya masukin dalam botol, ya, tunjukin begini, tunjukin. Yang terjadi apa? Dia bisa sampai loncat-loncat, nempel ke tembok itu, lari duluan gitu ya. Karena apa? Dia merasakan di sini ya, seperti ada yang mau keluar gitu, takut banget gitu. Nah, ini yang disebut dengan emosi intens yang berupa emotional block. Fobia itu biasanya berdasarkan emotional block. Ya. Nah, kalau mental block itu biasanya emosinya nggak terlalu intens. Ya. Tapi lebih berupa suara-suara. Gitu ya. Kayak misalnya nih, kayak tadi tuh, yang si gadis tadi cerita. Ya mungkin emosinya nggak terlalu intens, tapi dia begitu sudah memasuki mau tahap yang lebih serius, nanti muncul dalam hatinya tuh, udah deh, ini yakin lu bener mau nikah sama dia? Yakin lu mau nikah nggak happy loh. Nah, seperti itu loh. Jadi itu bedanya seperti itu, yang paling gampang ya. Oke, kalau boleh disimpulkan seperti ini, Coach Roni, bahwa kalau yang emotional block itu kita sendiri yang mengalami, tetapi kalau mental block bisa jadi itu kayak masukan-masukan atau pengalaman orang lain yang kita lihat, dan itu juga membekas masuk ke alam bawah sadar kita gitu ya. Yes, jadi suatu paham tertentu yang tidak sengaja atau sengaja dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, gitu ya. Itu yang mental block. Kan, itu yang mental block tadi ya. Tadi kayak seperti tadi mamanya kan bilang itu kalau orang kok itu tantemu dan Lili itu kalau menikah habis itu dia nggak bahagia ya. Nah, dari beberapa kasus itu dia mengambil kesimpulan saya pikirannya ini. Pikiran bawah sadar si gadis mengambil kesimpulan bahwa oh artinya kalau orang nikah tuh nggak bahagia loh. Nah, itu yang kemudian menjadi mental block-nya dia. Seperti itu. Oke, thank you Coach Roni. Sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan bro di kolom chat, mungkin ada di slide selanjutnya ini. Bagaimana cara hilangkan mental dan emotional block-nya ini, Pak? Oke, nanti kita bahas ya di bagian akhir ya. Oke, nah kita maju dulu nih. Nah, teman-teman, kalau ada orang yang seperti ini, kira-kira bisa sukses nggak? Menyedihkan ya. kayaknya. Wah, ini kayaknya menyedihkan banget ya, berat banget kayaknya ya Bro Denny ya. Wah, saya nggak bisa melakukan ini gitu ya. Saya nggak berharga, I'm not worthy. I must be perfect, saya harus sempurna, kalau nggak saya nggak bagus nih. Ya. Ini contoh mental block juga nih. I must not make a mistake, ini juga mental block. Ya, jadi pada saat dia melakukan suatu kesalahan sedikit aja, dia langsung sudah merasa dirinya itu nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Ya. I'm not good enough.
Nobody loves me. Tadi seperti tadi saya ceritain itu ya. Nggak ada orang yang sayang sama saya. Saya tuh nggak diharapkan gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh mental block. Kalau seseorang dengan seperti ini, bebannya berat seperti ini, ya sulit ya untuk sukses ya. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadikan apa yang dalam dirinya itu akhirnya menyabotase dirinya sendiri untuk meraih kesuksesan yang diinginkan. Oke, nah kita next slide ya. Nah, ini ada beberapa contoh juga yang berhubungan dengan, ini lebih berhubungan dengan emotional block. Tapi ada juga yang mental block ya. Coba kita lihat konsep diri rendah. Ya. Konsep diri rendah ini mental block sebenarnya. Kayak seperti tadi itu, saya nggak berharga, saya ini nggak bisa gitu ya. Itu adalah contoh mental block. Nah, tidak layak dan pantas. Nah, ini saya ada cerita sedikit nih, tidak layak dan pantas. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang sahabat yang datang, ya. Jadi ini ceritanya begini. Dia itu bekerja di suatu perusahaan, Bro Demi, ya. Di perusahaan itu dia juga bekerja dengan baik, ya. Nah, tapi kan namanya juga manusia ya, pasti kan menginginkan sesuatu yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadi akhirnya dia melamar ke beberapa perusahaan. Nah, pada waktu melamar ke beberapa perusahaan itu dia semangat banget, siapin surat lamarannya, kirim ke beberapa, dipanggil dia happy gitu ya. Dijadwalkan terapi dia dijadwalkan untuk interview dia juga happy sekali, menjalani semua itu dengan sangat penuh semangat gitu ya. Nah, yang lucu adalah setiap kali habis interview ya, terus interviewnya bagus, perusahaannya juga happy dengan dia. Kan tadi tanyain tuh, oke, lalu ekspektasinya seperti apa gitu ya, dari sisi remunerasinya. Nah, dia udah nyampaikan semuanya dengan penuh keyakinan. Nah, mulai hal yang lucu di sini. Perusahaan memanggil lagi tuh, oke, ini saya sudah interview dan saya sudah cocok gitu ya. Jadi saudara diterima di perusahaan ini dengan paket-paket seperti ini, seperti yang saudara minta gitu ya. Nah, sampai di sini, tiba-tiba dia, oke Pak, saya akan pertimbangkan lagi, saya akan lihat dulu, saya akan hitung-hitung seperti apa. Nah, dia sudah hitung dan semuanya sudah sesuai apa yang dia minta sebenarnya, sesuai dengan harapannya. Tapi tiba-tiba aja muncul nih perasaan, kenapa ya kok tiba-tiba aku jadi ragu-ragu ya untuk pindah ya? Kayaknya belum waktunya pindah deh. Kayaknya mendingan aku di sini dulu deh. Jadi muncul seperti itu, muncul banyak suara-suara di pikirannya. Nah, ini terjadi berulang-ulang kali, Bro Demi. Ya, dan teman-teman semua, terjadi berulang-ulang kali. Sehingga akhirnya dibingung sendiri, kenapa nih, ada apa dengan diriku ya? Wong saya juga punya kemampuan, skill saya cukup. Ya, dan saya pasti bisa di perusahaan ini dengan pengalaman yang saya miliki. Tapi kenapa kok setiap kali sudah mendapatkan tawaran yang bagus, saya mundur gitu. Nah, ternyata pada waktu jumpa saya dan kita lakukan diskusi yang mendalam, ternyata ini di dalam dirinya itu ada perasaan tidak layak. Saya nggak pantas deh kayaknya kalau dapat jumlah yang segitu besarnya. Aneh ya. Jadi dalam dirinya itu dia menganggap bahwa jumlah yang segitu itu yang saya mauin di awal itu kayaknya itu bukan punya saya deh. Saya nggak cocok, nggak pantas untuk mendapatkan itu. Saya nggak layak untuk mendapatkan itu. Nah, ini ada emotional block yang di dalam situ. Ini yang perlu dibereskan. Jadi setelah itu dibereskan, dibuang emosinya, ya, lalu dibantu dengan program pikiran yang baru, ya sudah selesai masalahnya. Jadi hal-hal yang sepertinya kecil ini tapi ternyata bisa menyabotase kesuksesan yang kita inginkan. Ya, lalu apa nih? Tidak percaya diri, keraguan-raguan, malas menunda, ini juga sama ya. Procrastination ya, motivasi rendah ya, lalu emosi negatif ini banyak ya, bisa marah, jengkel,
malu ya. Waktu itu ada satu cerita nih. Bentar, jadi gini, si ibu ini bekerja di suatu perusahaan ya, dia seorang IT, staff IT, ya sudah cukup senior, ya usianya juga sudah cukup banyak. Tapi yang lucu adalah setiap kali dia itu diminta meeting, diajak meeting gitu ya, sama atasannya atau sama orang yang lebih tinggi dari dia angkatnya, itu langsung tangannya basah tuh ini. Tangannya basah, kakinya dingin, semua dia gemetaran gitu. Padahal dia tahu sebenarnya dia bisa gitu, secara teknis dia bisa, ya, karena dia sudah senior di situ. Nah, karena itu terjadi berulang-ulang kali, akhirnya si ibu ini akhirnya memutuskan untuk melakukan suatu perubahan lah. Dia tahu ini sesuatu yang nggak beres yang harus dibereskan. Penyebabnya tahu apa, Bu Demi? Penyebabnya itu pada waktu kecil dia itu les piano. Nah, les piano gurunya galak banget. Jadi kalau dia salah, dipukul tuh jarinya pakai penggaris, gitu ya. Nah, rasa takutnya itu sama orang, si guru piano kan anak kecil melihat guru piano ini kan suatu figur yang otoritas, yang lebih besar, lebih tinggi dari dia, gitu ya. Jadi dia punya rasa takut dengan orang-orang yang punya otoritas lebih tinggi daripada dia. Itu yang menyebabkan pada waktu dia sudah bekerja pun, sudah dewasa, kalau dia bertemu dengan orang yang lebih besar, lebih tinggi pangkatnya dari dia, itu rasa takutnya muncul langsung. Dan dia nggak tahu ini awalnya kenapa ya kok rasa takutnya muncul. Ternyata gara-gara cuma itu. Pada waktu kecil main piano, dipukul tangannya setiap kali salah itu. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini yang terjadi masa kecil ini yang sebenarnya justru mempengaruhi pada waktu kita dewasa, gitu ya. Suka mengeluh pola yang terjadi berulang-ulang kali tadi saya sudah sampaikan ya, masih banyak lagi. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh emotional block dan mental block. Oke. Nah, kita mau jawab pertanyaan dulu, Bro, atau boleh ya, kalau ada pertanyaan. Ini dari Pak Steven Limbara, bagaimana mengidentifikasi mental block yang sering tidak terdeteksi, munculnya tidak secara jelas, atau ada cara memfilter agar apa yang disampaikan orang lain itu tidak langsung diterima pikiran bawah sadar kita? Oke. Jadi gini Pak Steven, bagaimana cara mengidentifikasi mental block yang sering tidak terdeteksi atau muncul secara jelas? Biasanya yang paling gampang kita identifikasi adalah kalau terjadi suatu pola yang berulang. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Kalau kita melakukan sesuatu hal dan lalu kita loh, kenapa ya kok sampai suatu titik pasti sepertinya mentok nih, ada sesuatu yang membuat saya tuh nggak bisa maju lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Nah ini indikasi adanya suatu mental block. Ya, jadi memang itu nggak jelas biasanya, ya. Dan pada saat kita itu mengalami suatu stucknya itu, biasa muncul suara-suara Pak Steven. Tadi seperti saya bilang itu, suara-suara dalam diri kita. Kan kita sering yang ngomong sama diri kita sendiri ya, self-talk gitu ya. Nah, kalau self-talk-nya itu self-talk yang tidak mendukung kita, yang justru menghalang-halangi kita, nah itu biasanya ada mental block di dalam diri kita. Seperti itu Pak Steven. Yang pertanyaan kedua apa tadi Ibu ya? Bagaimana memfilter agar apa yang disampaikan orang lain itu tidak langsung masuk diterima oleh pikiran bawah sadar PBS? Oke. Ini jawabannya agak susah-susah gampang. Tapi gini, sebetulnya dalam pikiran kita itu ya, kita punya dua pikiran Pak Steven, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, pikiran sadar adalah pikiran yang kita gunakan untuk melakukan analisa, gitu ya, melakukan perbandingan informasi yang kita terima, gitu ya, melakukan misalnya kita sedang membaca buku, belajar, itu kita pakai pikiran sadar biasanya, ya. Konseptual, ya itu ada dalam pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar adalah berisikan memori,
ya, emosi, memori terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami, ya. Lalu program-program pikiran, itu adanya semua di dalam pikiran bawah sadar. Nah, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu sebenarnya ada filternya, namanya critical factor. Ini sudah by default ada, setiap orang ada. Ya. Apa fungsinya critical factor ini? Fungsinya critical factor ini adalah menjaga agar tidak semua informasi yang kita terima itu langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Fungsinya sebenarnya seperti itu. Karena apa? Karena pikiran itu tidak suka ada perubahan. Sebenarnya seperti itu, sifat pikiran. Ya. Misalnya nih, contohnya gampang begini. Saya nggak pakai jam ya, tapi kalau misalnya teman-teman pakai jam, biasa pakai jam di sebelah mana? Sebelah kiri misalnya, di sini ya. Nah, ini misalnya saya pakai jam di sini. Ini teman-teman boleh juga coba sekarang bisa juga ya. Misalnya kita pakai jam di sebelah kiri nih, seperti ini. Ya. Dan sudah bertahun-tahun kita seperti ini pakai jamnya. Lalu suatu hari kita bilang, saya mau coba saya copot ya jamnya. Lalu saya pakai di sebelah kanan. Oke. Nah, apa yang teman-teman rasakan pada waktu memindah jam dari tangan kiri ke tangan kanan? Nyaman nggak? Yang tidak nyaman. Nggak nyaman. Karena kita udah biasa, jam begini, tiba-tiba kita harus merubah begini gitu ya. Nggak nyaman. Nah, ini adalah suatu contoh yang paling simpel dari bentuk pikiran yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Pada saat kita merubah ke suatu hal yang lain, itu ada penolakan dalam diri kita sebenarnya. Ya. Nah, ini adalah sifat alami dari pikiran kita. Nah, kalau menjawab pertanyaan Pak Steven tadi, sebetulnya secara alami kita sudah punya critical factor-nya. Tapi kadang-kadang critical factor ini bisa di-bypass. Gini deh contohnya. Pernah dengar itu ya, yang seseorang ditepuk terus lalu suruh ngambilin uang di ATM. Iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di situ? Iya, apakah itu orang ngomongnya hipnotis gitu ya? Dihipnotis gitu ya? Apakah benar? No, enggak ya. Sebenarnya pada waktu kita tepuk ini, kan kita kaget ya, dalam keadaan kita di depan ATM kita tepuk itu kaget. Gitu. Pada waktu kita kaget itu sebenarnya critical factor kita terbuka, gitu ya. Dan pada waktu terbuka itulah si orang ini masuk. Dengan apa? Dengan memberikan suatu iming-iming biasanya, gitu ya. Ada hadiah apa segala macam itu, gitu ya. Jadi critical factor di bypass gitu ya. Tapi itu sebenarnya bisa diatasi ya dengan suatu kesadaran Pak Steven. Kalau kita selalu berada dalam keadaan yang sadar dan alert gitu ya, itu hal-hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Jadi sebetulnya kuncinya adalah kesadaran diri kita sendiri. Kalau kita sadar ya, kita bisa membedakan mana hal yang memang ini baik dan kita bisa terima, mana hal yang tidak bisa kita terima dan karena ini tidak baik. Jadi secara aplikasinya adalah kita perlu meningkatkan kesadaran untuk bisa memfilter apa yang disampaikan orang lain itu supaya tidak masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Ya. Seperti itu Pak Steven. Ada satu pertanyaan lagi, mau dijawab sekalian atau lanjut dulu? Boleh. Nah, ini dari Dona. Pak, bagaimana menghilangkan perasaan gugup saat di tempat ramai, apalagi pada saat maju ke depan, bicara di depan orang banyak? Public speaking. Oke. Ya. Jadi begini, Bu Dona. Biasanya, seperti ini ada hubungan dengan suatu peristiwa yang pernah dialami Bu Dona waktu kecil. Ya. Mungkin ya, saya nggak berasumsi ya. Tapi biasanya seperti itu. Jadi, saya sebenarnya ada satu cerita yang mirip dengan apa yang ditanyakan Bu Dona ini. Jadi ada satu anak ya, umurnya masih baru lulus kuliah lah ya, lulus kuliah. Dia baru mulai bekerja, magang di suatu perusahaan. Ya. Nah, tugasnya dia itu adalah sebagai semacam event organizer di perusahaannya.
Ya, sebagai event organizer, jadi dia mengurusi semua tuh. Kalau misalnya ada event di perusahaannya, dia akan ngurusin logistiknya, ketemu dengan orang banyak dan segala macam. Dan biasanya dia juga merangkap MC ya, karena perusahaan kecil ya, jadi dia merangkap semuanya gitu. Termasuk MC-nya juga dia yang harus tackle gitu. Nah, beberapa kesempatan pada waktu dia mengatur suatu event ini, beberapa kali dia pada waktu membawakan suatu acara MC di depan panggung gitu. Nah, ini yang terjadi. Gemeteran, yang tadinya dia bagus, ngomong tiba-tiba gemeteran, suaranya jadi pelan, nggak terdengar, risih sekali. Tangannya basah semua gitu ya, keringetan itu ya. Jadi yang terjadi itu seperti itu. Nah, kenapa gitu ya? Kok bisa begitu? Awalnya dia nggak ada masalah gitu ya. Jadi dia ternyata punya suatu masalah di dalam dirinya. Jadi pada waktu jumpa saya pun, akhirnya kita temukan bahwa ada suatu emosi yang dia pendam di dalam dirinya itu pada waktu kecil. Ternyata dia pernah mengalami suatu peristiwa di mana dia itu SD ya, waktu SD ya. Waktu SD itu kan kita sering kan disuruh maju ke depan kelas ya, lalu bacain puisi atau apa itu, atau nyanyi gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Waktu itu dia diminta untuk baca puisi di depan kelas ya. Namun karena dia itu kurang persiapan waktu itu, akhirnya pada waktu baca puisinya itu nggak bisa, nggak hafal. Nah gitu ya, karena nggak hafal, terus apa yang terjadi? Diketawain sama satu kelas gitu ya, diketawain gitu, dan gurunya pun ikut ngetawain. Nah, ini yang terekam di memorinya si anak ini. Dengan peristiwa ini, pada waktu dia dewasa pun, begitu dia berada di depan orang, diri ini, lihat ada orang di depannya, langsung tuh muncul tuh malunya, tuh langsung muncul gitu. Padahal sebetulnya itu peristiwa yang terjadi sudah lama sekali waktu dia SD gitu ya. Tapi pada waktu dia 23 tahun pun sudah besar, itu masih melekat gitu, tersimpan di memori pikiran bawah sadarnya. Nah, ya sudah, karena sudah ketahuan akar masalahnya itu gitu, bereskan, dilepaskan emosinya gitu ya, dengan suatu teknik-teknik tertentu yang kita jalankan pada waktu menjalankan terapi. Kuncinya untuk melepaskan emosi. Jadi begini, kan itu tersimpan ya, kalau dia berada di depan orang banyak, peristiwanya itu ya, emosi yang muncul, yang terikat adalah malu. Ini satu kesatuan nih, ini tersimpan dalam memori pikiran bawah sadarnya. Yang kita lakukan dalam melakukan terapi adalah kita melepaskan emosi ini, ya, keterikatannya dengan peristiwa ini kita lepaskan. Lalu apakah setelah diterapi dia lupa? No, tidak ya. Dia tetap ingat. Dia ingat dia pernah mengalami suatu kejadian di mana dia merasa malu di depan kelas. Dia ingat. Tapi karena emosi sudah kita lepaskan, ya, dia ingat tapi dia tidak mengalami emosinya lagi. Seperti itu. Itu yang terjadi kalau kita melakukan atau memberikan terapi, membantu teman-teman yang punya masalah seperti ini. Begitu, Bu Dona? Ini termasuk emotional block ya, Bro? Yes, benar, Bro Denny. Itu emotional block. Oke. Apa masih ada pertanyaan? Kalau enggak, kita bisa lanjut ya.